Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya di sini ingin melakukan presentasi terkait tugas kesehatan dan keselamatan kerja dengan judul Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan studi kasus pada PT Gudang Garam Tbk. Bersama kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Pramadana Alif Hosen, NIM 122190146, dan teman saya, Lea Artamevia Osakya, NIM 122000448. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Lea. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk merupakan salah satu perusahaan industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Sehingga gudang garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Berawal dari industri rumahan, perusahaan kretek Gudang Garam telah tumbuh dan berkembang seiring tata kelola perusahaan yang baik dan berlandaskan pada filosofi catur dharma. Adapun visi dan misi yang dimiliki PT Gudang Garam Tbk yaitu visi menjadi perusahaan yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Kemudian ada misi, yaitu menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Selanjutnya ada kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, datang secara langsung dan tidak terduga, yang dapat menyebabkan kerugian pada manusia, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Terdapat 3 kelompok kecelakaan, yaitu kecelakaan di perusahaan, kemudian ada di lalu lintas, dan rumah. Salah satu contoh kecelakaan di PT Gudang Garam sendiri yaitu mengalami luka bakar yang diderita pekerja mencapai 20% di kedua tangan pasca ledakan di PT Gudang Garam. Slide selanjutnya, yaitu jenis cedera akibat kecelakaan kerja. Yang pertama ada cedera fatal. Cedera fatal sendiri, contohnya kematian yang disebabkan oleh cedera atau penyakit akibat kerja. Yang kedua ada cedera menyebabkan kehilangan waktu. Yang ketiga, cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja. Yang keempat, tidak mampu bekerja atau cedera dengan kerja terbatas. Tidak mampu bekerja atau cedera dengan kerja terbatas adalah jumlah hari kerja karyawan yang tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutinnya dan ditempatkan pada pekerjaan lain. Yang kelima, ada cedera dirawat di rumah sakit. Yaitu kecelakaan kerja ini termasuk cedera hilang waktu kerja. Tetapi kecelakaan kerja yang ditangani oleh dokter, perawat, atau orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan. Yang keenam ada cedera ringan. Cedera ringan sendiri adalah kecelakaan kerja yang ditangani menggunakan alat pertolongan pertama pada kecelakaan setempat. Contoh luka lecet, mata kemasukan debu, dan lain-lain. Yang ketujuh ada kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera, yaitu suatu kejadian potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan, dan bahaya pembuangan limbah. Kemudian ada faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja, diantaranya yaitu 1. Faktor fisika, potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja seperti terpapar suhu yang ekstrim, panas atau dingin, kebisingan intensitas tinggi, intensitas penerangan yang kurang memadai, dan radiasi. Yang kedua adalah faktor kimia, yang berasal dari bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga ada faktor ergonomik. Faktor ergonomik sendiri dapat menimbulkan faktor gangguan kesehatan akibat ketidaksesuaian dalam bekerja. Yang keempat ada usia tenaga kerja. Penelitian dengan tes refleks memberikan kesimpulan bahwa umur mempunyai pengaruh penting
dalam terjadinya kecelakaan. Yang kelima adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Keenam ada kepribadian. Kepribadian sendiri faktor paling kuat dalam mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketujuh ada tingkat keterampilan dan pendidikan. Yang kedelapan ada tingkat kelelahan. Slide berikutnya adalah penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Pencegahan ditujukan kepada lingkungan, mesin-mesin, alat-alat kerja, dan manusia. Lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat lingkungan kerja yang baik, pemeliharaan rumah tangga yang baik, keadaan gedung yang selamat, dan perencanaan yang baik. Ada beberapa prinsip pencegahan kecelakaan, yaitu 1. Mengidentifikasi bahaya, 2. Menghilangkan bahaya, 3. Mengurangi bahaya hingga seminim mungkin jika penghilangan bahaya tidak dapat dilakukan. Kemudian ada penanggulangan kecelakaan kerja dengan meningkatkan produktivitas karyawan. Faktornya adalah 1. Jumlah karyawan dan pembagian tugas, 2. Waktu bekerja, 3. Perilaku bekerja, 4. Penggunaan APD, 5. Umur, 6. Jaminan kesehatan. Kemudian ada faktor yang menyebabkan kecelakaan. Yang pertama ada ketidaksempurnaan alat. Contohnya berupa kondisi mesin, tempat kerja dan kondisi kerja yang tidak memenuhi prasyaratan. Kedua ada ketidaksempurnaan pakaian. Pakaian harus terpakai dengan sempurna betul agar tidak mudah tersangkut pada mesin, seperti pada sabuk, roda gigi, ataupun pada spindel yang sedang berputar. Yang ketiga ada rambut yang panjang. Rambut yang panjang juga memiliki resiko pada safety yang kurang. Dikhawatirkan rambut akan tersangkut pada mesin yang sedang bekerja. Jadi diusahakan rambut dalam posisi yang aman. Yang keempat ada kelalaian. Contohnya meletakkan alat seperti meletakkan alat pada meja yang bergerak, minyak di lantai yang bisa menyebabkan tergelincir. Penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Terdapat beberapa penyebab penyakit akibat kerja yang umum terjadi di bekerja. Contohnya itu seperti kebisingan, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, penerangan efek pencahayaan pada mata, dan kekuatan pencahayaan beraneka ragam. Dan itu merupakan salah satu contoh golongan fisik dari penyakit akibat kerja. Selanjutnya itu ada beberapa jenis penyakit yang banyak dijumpai pada kegiatan industri dan teknologi seperti penyakit silikosis, asbestosis, bisinosis, antrakosis, dan beriliosis. Faktor yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja dapat dibagi menjadi beberapa bagian pula. Di antaranya adalah faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Selanjutnya itu adalah penanggulangan penyakit akibat kerja, yaitu salah satu untuk menjaga dampak negatif pada pekerja, seperti pekerja perokok, dengan menggunakan alat pelindung diri. Contoh alat pelindungan diri itu sendiri seperti masker, pelindungan kepala, dan lain sebagainya. Terdapat 3 pencegahan yang untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin terjadi di lingkungan kerja, yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer itu sendiri adalah usaha atau tindakan para pekerja agar tidak berpapasan dengan zat-zat berbahaya. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu adalah di mana diperlukannya alat untuk mendeteksi penyakit dini akibat kerja. Pencegahan sekunder antara lain biasa dilakukan seperti penyuluhan, identifikasi zat berbahaya, dan pemeriksaan kesehatan berkala seperti medical check-up. Selanjutnya itu ada pencegahan tersier, yaitu pencegahan terjadi kecacatan pada pekerja yang sudah terkena penyakit akibat kerja. Hal ini bisa dilakukan antara lain seperti mengistirahatkan pekerja, melakukan pemindahan pekerja, dan melakukan pemeriksaan, serta evaluasi terhadap pekerjaan itu sendiri.
Dalam pengendalian penyakit akibat kerja, salah satu upaya yang wajib dilakukan adalah deteksi dini seperti medical check-up dan evaluasi terhadap pekerjaannya, sehingga meminimalisir resiko terjadi kecelakaan kerja. Dan juga pengobatan bisa dilakukan secepat mungkin. Untuk dapat mendiagnosis penyakit akibat kerja pada individu, perlu dilakukan suatu pendekatan sistematis untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat yang diperlukan dan menginterpretasinya secara tepat. Pendekatan tersebut dapat disusun menjadi 7 langkah. Yang pertama, selanjutnya ada analisis risiko. Analisis itu sendiri adalah observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati dan mencatat data yang dibutuhkan pada saat proses produksi. Data Premier didapat melalui hasil observasi dan wawancara kepada pekerja, yaitu pihak manajemen, teknisi, dan koordinator produksi. Selain itu, menggunakan data sekunder, yaitu dari penanggung jawab K3 atau manajemen produksi. Data sekunder yang didapat berupa gambaran proses produksi, ketersediaan alat pelindung diri, dan aturan K3 yang diterapkan, serta penanggulangan apabila terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya itu adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko itu adalah setiap tempat kerja atau di mana setiap tempat kerja itu memiliki risiko terjadinya kecelakaan. Biasanya, risiko yang terjadi tergantung dari jenis industrinya. Teknologi serta upaya pengendalian risiko yang dilakukan, seluruh upaya pengendalian risiko tersebut bertujuan untuk terciptanya keselamatan kerja yang baik. Keselamatan kerja adalah setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan, baik itu terkait kesejahteraan hidup dan juga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas bagi pekerja itu sendiri. Selanjutnya, itu ada kesimpulan. Dari hasil pengamatan kami terhadap perusahaan PT Gudang Garam Tbk, itu kami dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah pengaruh pengetahuan K3 terhadap kerja proyek Gudang Garam Kediri sudah sangat lumayan baik dengan bukti signifikan perhitungan yang dilakukan secara berkala oleh PT Gudang Garam. Selanjutnya adalah kedisiplinan pekerja pada perusahaan pembuat rokok untuk memakai APD masih kurang karena sedikit banyaknya masih ada terjadi di mana kecelakaan kerja itu sendiri baik berat maupun ringan. Sarannya adalah diharapkan perusahaan mengadakan pelatihan tambahan untuk menambah pengetahuan K3 dan pentingnya penggunaan APD dan peningkatan pengetahuan kepada tenaga kerja, teknik tentang teori dari pekerjaan yang ditanganinya. Karena bagaimanapun keselamatan adalah hal yang diinginkan setiap manusia, maka untuk menjamin keselamatan saat bekerja, yang diharapkan perusahaan mengadakan pelatihan untuk menambah pengetahuan dari K3 itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.